Shalom semuanya, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Di kesempatan ini, saya akan mengajak kita mendengarkan satu cuplikan video dari seorang mu'alaf yang bernama Natalia Iriani. Beliau mu'alaf, saya tidak terlalu tahu, tapi setelah mu'alaf ini kok malah bahas Alkitab, malah menafsirkan Alkitab dengan sesukanya, mungkin untuk membuat banyak orang yakin bahwa dia mu'alaf itu karena kebenaran yang dia temukan. Tapi dalam video ini saya akan mengajak kita untuk mendengarkan videonya. Setelah itu kita akan memberikan jawaban yang tegas karena dari videonya secara langsung dia itu tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya sudah pastilah. Orang kalau nggak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan pasti akan meninggalkan Yesus. Dan itu tidak masalah. Tapi ini penting untuk ditanggapi supaya banyak orang Kristen semakin diperlengkapi, semakin diteguhkan imannya. Dan tidak hanya itu, kepada mereka juga yang belum percaya supaya mereka boleh mengenal dan mengerti apa maksud dari teks Alkitab yang dia kutip. Kita akan sama-sama mendengar videonya. Mari kita simak video berikut ini. Yesus sendiri itu ngomong di dalam Bible di Markus 12 ayat 29. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, jadi dari situ saya berpikir dengan akal yang sehat. Yesus berkata Tuhan Allah kita, berarti kita itu termasuk yang berbicara, yaitu Yesus. Karena Yesus terbukti dia adalah hamba Allah, hamba Tuhan. Karena di dalam Matius 12 ayat 18, di situ Yesus dikatakan, inilah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya ku berkenan. Dan ternyata kalau disuruh pendeta katakan baca satu perikop, jangan dipotong-potong. Kita baca satu perikop pun ternyata semakin jelas di judul perikopnya itu Yesus hamba Tuhan. Nah, itu saya hanya melihat agama di muka bumi yang memuliakan Yesus sebagai utusan hanyalah Islam. Ya, demikianlah video dari mu'alaf Natalia Iriani. Saya akan ajak kita untuk melihat ayat tersebut. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang saat itu bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Lalu ayat 29 itulah yang dijawab oleh Natalia Iriani. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, dia mengatakan Tuhan Allah kita. Berarti di sini Yesus pun menyebut bahwa dia punya Tuhan. Karena itu di bagian akhir di video tersebut hanya Islam yang memuliakan Yesus. Karena Yesus pun mengatakan Allah kita. Jadi dia bukan Allah. Nanti saya akan tunjukkan di dalam Markus sendiri ada banyak ayat yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, sebetulnya ini maksudnya apa sih? Ini kan awalnya karena ada orang Farisi, ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus tentang hukum mana, ya. Di ayat 28 ini, hukum mana yang paling utama? Nah, kalau Anda adalah orang Kristen yang mempelajari Alkitab, waktu Alkitab bicara soal hukum mana yang paling utama, kalau orang Yahudi dengar ini, mereka pasti merujuk kepada apa yang Tuhan Allah sudah sampaikan kepada bangsa Israel melalui Nabi Musa. Nah, Yesus menjawab mengutip Shema Israel, teman-teman. Dan ini persis, ya, hukum yang terutama adalah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Tidak hanya itu, hukum yang kedua adalah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Nah, Yesus mengutip Shema Israel, saya ajak kita baca ya, di dalam Ulangan pasal 6, ayat yang keempat dan kelima. Dengarlah, perhatikannya, ini kalimatnya sangat persis. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi, waktu Yesus ditanya, hukum mana yang paling utama? Sebagai seorang Yahudi, Yesus tahu. Karena apa? Shema Israel ini diajarkan oleh orang tua Yahudi kepada anak-anaknya sampai selama-lamanya, dari turun-temurun.
Ya, kalau Anda baca di awal misalnya, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Maka masuklah ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi Yesus tahu persis waktu dia ditanya oleh ahli Taurat, orang Farisi, dia menjawab hukum mana yang terutama adalah hukum, di mana waktu Tuhan menyampaikan berita itu kepada orang Israel melalui Nabi Musa. Jadi di sini Yesus sedang mengutip Shema Israel. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita dan Tuhan itu Esa. Di sini bukan berarti karena Yesus mengutip Tuhan itu Allah kita karena ada kata kita di sini, dia bukan Tuhan, bukan. Tapi dia mengutip ayat ini secara persis, ya. Kemudian dia juga mengatakan bahwa Yesus itu hamba kok, ya. Lalu dia baca di dalam Matius pasal 12 ayat yang ke-18, ya. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh roh ke atasnya dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Karena di sini di Alkitab kita ini LAI, ya, Yesus disebut hamba Tuhan. Maka Yesus itu bukan Tuhan, dia adalah hamba Tuhan. Itu kesimpulan dari seorang mu'alaf ini. Nah, ayat yang dia kutip ini teman-teman persis juga di mana Yesus sedang mengutip kitab Yesaya. Ayat 17 bunyinya sangat jelas, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah itu hambaku. Dan ini tertulis di dalam Yesaya pasal 42. Coba saya lihat sebentar, ya. Yesaya pasal 42. Yesaya pasal 42 ayat yang ke-1 sampai 4. Lihatlah hambaku, ya, yang kupegang orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Jadi Yesus itu sedang mengutip semua apa yang tertulis di dalam hukum dan kitab para nabi. Dan semua itu jelas rujukannya. Nah, sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda kenapa saya percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, di dalam Markus sendiri, saya mulai dari Injil Markus, pasal yang kedua, ya, paling awal. Ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ya, Yesus bilang, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Jadi waktu dia dibawa di hadapan Yesus, Yesus menyembuhkan dia dan mengampuni dosanya. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah, katanya. Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Jadi waktu ahli Taurat mendengar itu, mereka menganggap Yesus itu menghujat Allah. Karena apa? Hanya Allah yang bisa mengampuni. Dan waktu Yesus mengatakan, dosamu sudah diampuni, Yesus secara tidak langsung memposisikan diri sebagai Allah yang mengampuni. Dan kalau kita bisa melihat, Mazmur pasal 103, ayat yang kedua dan ketiga. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Jadi Tuhan di sini dipuji karena kebaikannya, karena pengampunan yang dia berikan kepada manusia yang punya kesalahan. Tidak hanya itu, dia juga menyembuhkan segala penyakit. Nah, Yesus secara tidak langsung dia mengklaim, memposisikan dirinya sebagai Allah. Kemudian, kalau kita lihat lagi di dalam Markus, pasal yang kedua, ayat yang ke-28, kita akan melihat pernyataan yang sangat penting. Dia katakan, jadi anak manusia ini adalah Yesus, adalah Tuhan atas hari Sabat.
Jadi kalau dia mengatakan orang Islam memuliakan Isa, saya mau katakan dengan tegas, Isa yang dipercaya oleh orang Islam itu beda dengan Yesus yang kita percayai di dalam Alkitab. Kita bersyukur ya, Yesus yang kita percaya adalah Tuhan atas hari Sabat, Tuhan yang mengampuni dosa, dan Tuhan yang menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus. Itu saja jawaban saya. Kiranya video ini boleh menjadi berkat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.